Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Baiklah, bertemu lagi bersama kami di acara Ngerujak, ngobrol seru tentang pajak. Baiklah, perkenalkan saya Gilang Ganesha dan rekan saya. Saya Dian Miko Adi. Baik, untuk pagi ini kita akan membahas topik yang sangat seru teman-teman. Teman-teman udah tahu belum topik apa yang akan kita bahas? Kira-kira apa Mas Adi? Kemarin ada heboh terkait dengan marketplace yang dipajakin. Oh iya, benar sekali. Pagi ini kita akan membahas tentang PMK 37 tahun 2025, Ya. yaitu pemungutan pajak tentang marketplace. Baiklah kawan pajak, kali ini kita akan membahas tentang PMK 37 tahun 2025. Kira-kira kawan pajak tahu nggak ini PMK-nya baru atau sebelumnya sudah ada? Gimana Mas Miko? Apakah PMK ini PMK yang baru Mas atau sebelumnya sudah ada Mas tentang PMSE ini Mas? Ya, jadi PMK 37 ini adalah PMK yang baru ya. Baru. Yang baru. Sebelumnya sih sudah ada terkait pengaturan pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut untuk perdagangan melalui sistem elektronik. Tapi itu terbatas untuk penunjukan pihak-pihak yang semacam Netflix, Spotify, Google gitu ya. Itu diatur di PMK 60 ya. Oh, berarti sebelumnya ketika kita pakai Netflix udah dipajakin gitu Mas ya? Udah. Udah, oke. Berarti PMK yang ini teman-teman adalah penyempurnaan dari PMK berapa Mas? 60 ya? 60 tahun 2022. Ya. Mas, berbicara tentang PMK 37 tahun 2025 nih. Ini kawan-kawan pajak penasaran nih, kira-kira latar belakangnya apa sih Mas buat muncul PMK ini? Ya, terima kasih. Jadi kan kita mengetahui ya bahwa di Indonesia ini kecenderungan pemajakan itu baru menyentuh pada sektor-sektor yang sifatnya formal, yang ada benar-benar di dunia nyata kita ya, misalkan di toko, di plaza gitu kan, di mall. Tapi belum menyentuh ke pihak-pihak yang ada transaksinya di dunia maya. Misalkan marketplace gitu ya, atau di ya pokoknya di dunia maya, di sistem-sistem informasi maupun media sosial kan ada transaksi-transaksi di situ ya. Nah, teman untuk transaksi yang terjadi di dunia digital tersebut tuh belum ada pihak pemungutnya gitu. Oh, Jadi, belum ada pemungutnya. Jadi khawatirnya pajak yang harusnya dipungut atau dikenakan di pihak-pihak yang terlibat di dunia digital tersebut tidak terkena pajak gitu kan. Padahal kan pajak kan harusnya ditanggung oleh kita semua ya, warga negara Indonesia, sebagai prinsip untuk bergotong royong kan gitu ya. Oh, berarti ini kehidupan kita sudah bergeser dari kehidupan serba digital Mas ya? Iya. Oh, mau nanya dong Mas, ini kawan pajak penasaran nih dengan telah diundangkannya PMK 37, apakah ada pemajakan baru yang harus ditanggung oleh pelaku usaha Mas? Nah, ini yang tentunya harus kita ketahui bersama, dan bagi kawan pajak semuanya harus kita ketahui bahwa tidak ada jenis pemajakan yang baru. Jadi yang ada hanya tentang tata cara pemungutan pajak yang baru. Jadi kalau pajak ya seperti biasa sudah ada ketentuannya, nggak ada perubahan, nggak ada penambahan jenis pajak baru. Bukan berarti seolah-olah ketika ada pemajakan di marketplace seolah jadi ada pajak marketplace gitu ya, nggak ada. Nah, jadi memang hanya pemungutan pajak aja yang diubah ketentuannya. Dia ada ketentuan baru terkait pemungutan pajaknya di marketplace saja. Berarti kawan-kawan pajak, berarti ini tidak menambah objek pajak ya, cuma tata cara pemungutan aja yang beda sekarang Mas ya. Oke, berarti dengan begitu pelaku usaha lebih mudah dong Mas untuk melakukan pelaporan atau pemungutan pajak. Harusnya ya, kan kalau selama ini bagi kawan pajak, misalkan UMKM ya, kalau selama ini kan mereka harus menghitung omsetnya sendiri, kemudian mereka nanti membayar sendiri kewajiban pajak finalnya. Nah, kalau mereka berjualan di marketplace, itu nanti pihak marketplace yang akan memungut pajak finalnya mereka. Jadi mereka nggak harus bikin billing sendiri, kemudian setor sendiri. Itu akan digantikan oleh pihak marketplace yang akan memungut kewajiban pajak final mereka. Oke, berarti nanti kawan-kawan pajak yang berdagang di Shopee atau di Grab atau di Traveloka atau manapun itu, berarti nanti akan lebih mudah ya terkait dengan pemungutan atau pemotongan pajaknya karena sudah dipotong oleh pihak marketplace Mas ya? Ya, betul. Oke, baik. Ini Mas ada pertanyaan lagi dari kawan pajak. Kira-kira marketplace mana sih yang harus memungut pajak ini Mas? Baik, jadi nggak semua marketplace ya jadi ditunjuk sebagai pemungut. Tapi paling tidak ada beberapa kriteria. Yang pertama sih
PMSE tersebut atau marketplace tersebut emang bisa sih berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Oke. Tapi pihak lain tersebut harus menggunakan escrow account Escrow account. ya, atau Oke. rekening bersama gitu ya, Oke. untuk menampung penghasilan dan memiliki transaksi di Indonesia dengan jumlah tertentu dalam 12 bulan, dan juga ada akses jumlah tertentu dalam 12 bulan. Nah, jumlah tertentu ini kalau dari segi transaksinya adalah 50 juta per bulan 50 juta. Oke. atau 600 juta setahun. 600 juta setahun. Ya. Oke. Kemudian aksesnya adalah 1000 akses per bulan atau 12.000 akses setahun. Oke. Nah, itu kan bagi marketplace, Mas ya. Kira-kira apakah ada kriteria Mas bagi pedagang yang berjualan di marketplace agar dapat dipungut PPh pasal 22-nya, Mas? Oh ya, sebelum sampai sana tadi ada ketinggalan sedikit. Oke, silakan Mas, Jadi, lengkapi. kan ada beberapa transaksi perdagangan itu yang menggunakan escrow account, tapi ada yang tidak kan? Oke, Yang ada yang pakai escrow account, ada yang rekening tidak. bersama kan, misalkan contohnya ya toko hijau gitu ya, Ya. toko merah. Toko gitu. merah, ya, oke. Nah, dan lain-lain ya. Tapi ada juga yang tidak punya rekening bersama, misalkan Oke. IG, Oh, IG live gitu ya, Ya. jualan di IG maksud nah gitu, teman-teman ya. atau Facebook gitu ya, Oke, FB. FB, oke. Nah, itu kan mereka tidak punya rekening bersama. Tidak punya escrow account, oke. Ya. Jadi mereka untuk saat ini memang belum ditunjuk sebagai pemungut marketplace. Oke. Ya, sementara ini memang yang ditunjuk adalah mereka yang punya rekening bersama dan punya diakses lebih dari 1.000 untuk per Oke. bulan atau 12.000 setahun, dan punya nilai transaksinya 50 juta sebulan atau 600 juta setahun. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan tadi yang kedua adalah bagi pedagangnya kan gitu ya. Oke. Nah, pedagang yang dipungut gitu ya, yang dipungut di marketplace tentu saja adalah pedagang yang menggunakan rekening ya. Jadi kalau ada pedagang yang nggak punya rekening nggak bisa juga ya. Dia pedagang yang menggunakan rekening, Oke. kemudian bertransaksi dengan menggunakan internet protokol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon nomor Indonesia. Oke. Oh, berarti syaratnya tadi adalah dia punya escrow account dulu ya Mas ya. Kemudian transaksi bulanannya 50 juta, Untuk yang marketplace-nya ya. marketplace-nya berarti setahunnya 600 juta tadi ya. Ya. Dan harus menggunakan alamat internet protokol Indonesia ya Itu bagi pedagangnya. bagi pedagangnya. Oke. Kemudian Mas ingin bertanya nih, apakah semua pelaku usaha dipungut pajaknya oleh marketplace, Mas? Ada beberapa yang dipungut dan ada nggak dipungut ya. Nah, Oke. sebelum sampai ke situ mungkin kita akan jadi nggak semua yang berdagang di marketplace memang dipungut. Jadi Oke. untuk yang UMKM kita tetap berlaku seperti ketentuannya umum. Jadi batasan 500 juta itu tetap ada ya. Jadi bagi pedagang yang berjualan di marketplace selama omsetnya tidak melebihi 500 juta setahun itu belum dipungut oleh pihak marketplace. Oke, berarti Ya. pihak UMKM ini tidak akan dipungut oleh marketplace. Itu caranya gimana supaya dia nggak dipungut? Apakah harus pakai surat pernyataan atau surat keterangan gitu, Mas? Ya, mereka nanti ketika berdagang di marketplace mereka harus bisa menunjukkan surat pernyataan omsetnya sampai dengan 500 juta. Oke, berarti bagi kawan-kawan yang UMKM ini masih aman ya. Ketika omsetnya belum sampai 500 juta, itu masih belum dikenakan PMSE ini Mas ya atau PPh 22 Belum ini ya? dipungut PPh 22. Belum dipungut PPh 22 nih. Ngomong ke Ada juga yang baik, kedua, kalau ada pedagang yang memiliki surat keterangan bebas. surat keterangan bebas, SKB berarti. SKB. Oke. Nah, yang lain adalah jika transaksinya berupa penjualan pulsa atau kartu perdana. Oke. Kemudian kalau ada yang berjualan emas perhiasan atau emas batangan Oh, maupun perhiasan yang bukan emas, oke. termasuk batu permata dan jenisnya ya. Oke. Nah, kemudian juga terkait dengan penghasilan dari pengalian hak atas tanah dan atau bangunan. Oh, emang ada ya Mas yang jual tanah di marketplace gitu ya? Kemungkinan sih ada ya. Ada ya? Oke. Ada. Ini transaksi baru teman-teman, jual tanah di marketplace. Ini jarang terjadi Mas ya. Iya, jarang sih. Apakah itu tanah kuburan atau tanah ini jual Mas ya? Oke. Kemudian kita ngomong-ngomong, kita kan sudah bahas yang dipungut dan yang tidak dipungut. Kira-kira nih kawan pajak tahu nggak berapa persen tarifnya gini?
Ya. Kira-kira berapa persen Mas tarifnya Nah, Mas? tarifnya kan kita tahu tarif terkecil di perpajakan kita saat ini kan 0,5% ya. 0,5%. 0,5%. Nah, Oke. sehingga yang akan dipungut di marketplace ini pun menggunakan tarif yang paling kecil tersebut 0,5%. Nah, ini pungutannya jenisnya adalah pajak penghasilan pasal 22 ya. 22. Oke, jadi ini Dengan, adalah PPh 22 Mas ya. dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto yang diterima atau diperoleh dalam dokumen tagihan. Jadi tidak termasuk PPN dan PPNBM-nya. Oke, berarti teman-teman atau kawan pajak nanti ketika berjualan di marketplace itu kalau ada transaksi atau tagihan dari pihak lain itu 0,5% itu berarti PPh 22-nya Mas ya. Ya. Oke. Kemudian nanti penagihannya atau pemungutannya adalah ketika pembayaran dari Oh, pihak marketplace-nya ke pedagang. Nah, ketika ada pembayaran, nah saat itulah dilakukan pemungutan 0,5% dari dokumennya, oh dokumen baik. tagihan Berarti terutangnya PPh 22 ini adalah pada saat pembayaran dari marketplace ke pedagang. pedagang. Ya. Oke, baik. Kira-kira Mas ketika marketplace atau yang membayarkan kepada pedagang itu apakah bisa dikreditkan Mas oleh si pedagang-pedagang ini Mas? Oh ya, kan pedagang yang berjualan di marketplace itu ada dua ya kurang lebih ada dua jenis ya. Ada yang Iya, menggunakan tarif yang sifatnya final, misalkan yang UMKM tadi, ya. atau ada juga yang pedagang yang sudah menggunakan tarif PPh pasal 17 yang umum ya. Oke. Nah, kalau yang final kan tidak ada kredit pajak. Ya. Nah, bagi yang menggunakan tarif final itu pemungutan PPh pasal 22 itu sudah menggantikan kewajiban finalnya mereka. Oke. Ya. Nah, tapi bagi yang pedagang yang menggunakan tarif umum pasal 17, Ya. maka pemungutan PPh pasal 22 di marketplace ini merupakan kredit pajak. Oh, kredit. Berarti bisa diperhitungkan di SPT tahunan Mas ya? Bisa. Oh, baik. Ini sangat menarik Mas Miko. Berarti perlakuan perpajakannya mengikuti ketentuan perpajakan pedagang dong yang Mas ya? Jika pedagang menghitung pajaknya dengan tarif umum, maka dapat diakui sebagai kredit pajak Ya, untuk menghitung PPh terutang di akhir tahun. Nah, begitu juga dengan pedagang yang penghasilannya dihitung dengan PPh final, berarti dapat diakui sebagai penghasilan finalnya. sebagai pajak finalnya, ya betul. Nah, kalau perkara tarifnya sendiri kan ada yang dikenakan final tapi ada yang tarifnya beda ya. Oke, Ya, kalau tarif yang UMKM kan memang 0,5%, 0,5%. Oke, 0,5%. Tapi kalau sewa tanah bangunan kan 10% ya, sewa 10% tanah ya. bangunan. Ya, Nah, berarti yang dipungut di marketplace berarti cuma dikit dong ya, setengah ya, persen. Padahal kewajibannya harusnya 10%. ya. Nah, atas selisihnya tersebut harus disetor sendiri oleh pedagang. Gitu. Oke, jadi Jadi 11,5%-nya store sendiri. store sendiri. Ya. Oke, jadi kawan pajak jangan kira 9,5%-nya diikhlaskan gitu ya Mas ya. Iya. Tetap harus disetor sendiri. Intinya sih ketentuan umumnya perpajakan selama ini tidak berubah. Tidak berubah. Ya, Oke. tarifnya, kemudian cara-cara pelaporannya itu tidak berubah. Ini cuma berubah adalah ada sebagian yang dipungut melalui marketplace. Marketplace. Jadi Mas tadi kan ketika dia ada 9,5% selisihnya itu setornya pakai apa Mas? Apakah pakai SPT masa unifikasi atau dia buat bukti potong sendiri atau NTPN kode billing gitu Mas? Ya, jadi yang 9,5% kalau tadinya selama ini 10% ya normal sih. Yang Oke. ya, seperti dengan pelaporan dan pembayaran yang sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah menggunakan bukti potong pembayaran sendiri atau Ya. self payment gitu ya, berarti yang 9,5% pun tetap menggunakan tata caranya bukti potong pembayaran sendiri atau self Oke. payment. Dan kemudian nanti dilaporkan dengan menggunakan SPT masa PPh unifikasi. Oke, itu kalau kurang ya Ya, teman-temannya kalau atau kurang. kawan-kawan pajak. Di sini ada yang nanya nih Mas, kawan pajak itu kan kalau kurang nih, kalau lebih pemotongannya gimana Mas? Apakah bisa diajukan PBK atau pengembalian melalui PISTT atau gimana Mas? Iya, seperti ketentuan yang lain juga ya. Ya? Kalau ada kelebihan pemungutan pajak, Ya? itu kan pajak bisa meminta pengembalian melalui pengembalian yang tidak seharusnya terutang, gitu. Oke, PISTT ya. PISTT. Iya. Oh baik kawan pajak, jangan khawatir kalau ada, oh saya dipotong lebih nih. Tenang aja itu masih bisa diminta melalui Bisa. mekanisme restitusi di pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Iya. Oke, terus ada yang nanya lagi dong Mas, kalau terkait dengan pedagang dalam negeri yang tidak melaksanakan kewajiban ini, apakah nanti akan dikenakan sanksi Mas? Yang ya jadi umum ya.
Kalau pedagang dalam negeri yang tidak melaksanakan pelaporan maupun pembayaran yang misalkan Ya. tadi ada kekurangan tadi ya, tentu saja akan berlaku ketentuan umum. Jadi Oke. tentu saja mereka akan ditanyakan itu ya oleh AR-nya gitu kan. Oke. Ini kok ada omset sekian, tapi kok ternyata pembayaran pajaknya cuma 0,5%, padahal misalkan harusnya 10% misalkan. Oke. Tentu akan nanti ada apa namanya, penerbitan surat cinta dari DJP. Oh, Ya, surat cinta. Oke. ya Yang sampai SP2DK. Nanti akan menanyakan ini 11,5%-nya kemana, kok nggak disetor. Oke, Gitu. jangan Dan nanti sampai. ketika disetor pun, ketika terlambat setor, tentu akan ada sanksi keterlambatan. Oke. Gitu. Hati-hati ya kawan pajak ya, jangan sampai dapat surat cinta dari KPP ya. Iya. Karena nanti lumayan tuh tagihannya bisa bayar biaya-biaya yang lain Mas ya. Oke, bagaimana kawan pajak? Apakah sudah paham tentang PMK 37 ini tahun 2025 atau masih ada yang ingin bertanya? Oh, masih ada tuh Mas pertanyaan dari kawan pajak. Ini kalau penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh wajib pajak pribadi dalam negeri atau disingkat ojol ya, itu apakah tetap Oh, dikenai PP pasal 22 ini Mas? oh ya, itu berarti pengiriman tapi pakai jasa ojek online itu ya, Ojek pakai online. aplikasi ojek Ya, online. Ya, tadi kelewatan ya. Jadi untuk yang penyedia jasa pengiriman ojek online, ojol itu oke. tidak dipungut di oleh marketplace. Jadi Oleh mereka bayar marketplace. ya, Oke. termasuk yang tidak dipungut di samping tadi yang penjualan emas, yang Oke. penjualan pulsa, yang pengalihan hak atas tanah bangunan itu ya. Termasuk Oke. salah satunya yang nggak dipungut adalah si ojol ini. Ojol. Oke. Kemudian masih ada yang bertanya itu Mas. Untuk PP pasal 22 ini apakah dibuatkan bukti potong atau menggunakan dokumen yang dipersamakan dengan pemungutan? Kira-kira gimana itu Mas? Bagi pedagang di marketplace tersebut, Iya. itu kan nanti mereka membuat dokumen tagihan atas penjualan barang gitu ya. Oke. Dokumen tagihan tersebut kan dihasilkan pakai aplikasinya si marketplace. Oke, ya Kan? marketplace bikinnya aplikasi Nah, nanti ya. Nah, dokumen tagihan yang dibuat melalui aplikasi marketplace tersebut, Oke. tagihan kepada pembeli tadi, itu dianggap sebagai dokumen yang bersamakan dengan bukti pemungutan pajak pasal 22-nya. Baik. Sepanjang di dokumen tagihan tersebut memuat nomor dan tanggal dokumen tagihan. Nomor tanggal dokumen tagihan, Kemudian nama pihak lainnya nama pihak lain. atau nama marketplace-nya itu ya. Oke. Kemudian nama akun pedagang dalam negeri. Akun pedagang dalam negeri, oke. Kemudian identitas pembeli barang dan atau jasa berupa nama dan alamat. Oke. Kan ada kan kalau kita ada beli online kan ada nama kita, ada alamat Oke. kita kan. Kemudian jenis barang dan atau jasanya, Harus ada jumlah jenis harga barangnya, baik. jualnya, Oke. dan potongan harga kalau ada. Oh, diskon maksudnya ya. Oke. Dan yang terakhir nilai PPh 22 bagi pedagang di marketplace tersebut. Oke. Tadi dia juga di dokumen juga akan mencantumkan PPh yang dipungutnya. Oke. Wah, kira-kira itu syarat minimal dokumen yang dipersamakan dengan Iya. bukti pemotongannya, Mas ya. Tapi Oke. itu jangan khawatir, itu kan nanti disediakan di aplikasi marketplace. Oh, Iya nggak kan? perlu khawatir ya. Ya, nanti pedagang cukup ya input seperti biasa lah. Nanti akan ada isian-isian di aplikasinya marketplace, nanti tinggal diisi Oke. aja. Baik, ternyata sudah seru sekali ya Mas Miko ya pembicaraan kita pada pagi hari ini. Ternyata setelah kita berbicara tentang PMK 37 tahun 2025 ini, kita jadi tahu bahwa PMK 37 ini bukan PMK baru, dan ini adalah PMK yang merubah tata cara pemungutan, bukan menambah objek baru Mas Iya, ya. betul. Dan juga bagi kawan-kawan yang UMKM itu sebenarnya tidak perlu khawatir selama omsetnya masih di bawah 500 juta, itu tidak akan dipungut Mas ya. Sepanjang menyampaikan surat pernyataan Oke. omsetnya sampai dengan 500 juta. Sepanjang ada surat pernyataan juga kawan-kawan ya. Baik, terima kasih Mas Miko telah menyampaikan materi yang luar biasa tentang PMK 37 tahun 2025 pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada kawan pajak yang telah menonton YouTube kami. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian sebelum acara ini kami tutup, kami ingatkan kepada kawan pajak untuk follow IG kami di Pajak Serang Timur dan akun YouTube kami di KPP Pratama Serang Timur. Baik, untuk menutup acara pada pagi hari ini kami akan mengakhirinya dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Brastagi, jangan lupa membeli rujak. Artinya, Selamat pagi kawan-kawan pajak, jangan lupa membayar pajak. Oke, sampai jumpa lagi di acara kita Ngerujak, ngobrol seru tentang pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.